عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita rizkinya kepada kita semua, Rabb yang memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat yang dimana kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan dari kita semuanya agar terus lisan kita ini dengan dibasahi dengan rasa syukur, dengan dibasahi dengan kalimat alhamdulillah, agar setiap nikmat yang Allah kirimkan kepada kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam kita curahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita, qudwah kita di dunia maupun di akhirat, yang dimana nanti di akhirat tidak ada lagi syafaat kecuali syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita ingatkan untuk diri kita sendiri, kemudian untuk para hadirin yang dimuliakan Allah, agar terus kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan kita mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah dengan semampu kita, kemudian meninggalkan seluruh larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu semua kita kerjakan tentunya di atas ilmu dan juga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang keluar dari pintu rumahnya, ia hendak berpergian, pasti ia memiliki tujuan kemana ia akan melangkahkan kedua kakinya. Ketika seseorang keluar dari pintu rumahnya namun tidak memiliki tujuan kemana ia akan pergi, maka kita lihat orang tersebut pasti akan membuang waktunya, membuang rizkinya, membuang umurnya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia, dunia maupun di akhirat. Begitu pula dengan hidup ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidup yang Allah titipkan kepada kita semuanya, jikalau kita tidak memiliki tujuan kemana kita arahkan hidup kita ini, kemana kita gunakan, kita maksimalkan kehidupan kita ini, maka hidup kita akan huru-hara, penuh dengan kesia-siaan, penuh dengan rasa rugi dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai pengingat kita kembali tentang apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah, hanya untuk mentauhidkan Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain, tidak bukan, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira
Mereka ditinggalkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak, hadirin. Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada manusia seluruhnya untuk terus mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka mengikrarkan masuk Islam, setelah mereka beriman kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, lalu mereka tidak difitnah, lalu mereka tidak diuji atas apa yang mereka ikrarkan tersebut? Karena cinta kita kepada Allah itu perlu pembuktian. Karena ikrar kita dengan kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim, harusnya kita memberikan bukti bahwasanya kita ini benar-benar orang muslim. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka mengaku mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pasti cinta mereka. Setelah Allah cinta mereka, Allah hapuskan dosa-dosa mereka. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim, insya Allah kita sebagai orang yang beriman, Allah tuntut kita buktikan rasa iman kita tersebut dengan kita melangsungkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia, berbeda dengan makhluk Allah lainnya yang mungkin, mohon maaf, tidak memiliki akal. Hewan misalkan, hewan dihidupkan oleh Allah, mereka juga diberikan rizki oleh Allah, mereka bekerja, mereka tidur, mereka makan, mereka minum, mereka wafat. Manusia lebih mulia daripada hewan karena manusia memiliki akal. Manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya. Dengan apa? Dengan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beribadah kepada Allah, dengan kita mungkin suatu ketika kita merasa lupa atas tujuan kita diciptakan, namun kita kembali lagi dengan kita ibadah kepada Allah, konsisten dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Amrah Sufyan bin Abdullah. Beliau berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin la as'alu anha ahadan ghairaka, la as'alu anhu ahadan ghairaka." Wahai Rasulullah, berikan aku satu amalan yang dimana aku tidak akan mempertanyai amalan tersebut selain kepada kamu, wahai Rasulullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi summastaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, yang sebelumnya diperintahkan oleh Allah, agar kita continue, agar kita selalu melangsungkan ibadah kita kepada Allah dengan semampu kita. Karena kita hidup di zaman yang penuh dengan cobaan, ujian, fitnah yang tiada taranya, fitnah yang mungkin tidak bisa kita tebak, fitnah yang ribuan fitnah yang ada di hadapan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu ketika ada suatu kaum yang terus di jalan kebenaran, seakan-akan mereka memegang bara api di tangan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita pegang itu bara api, sakit, panas, terus kita pegang.
Lebih baik kita mendapatkan kesakitan memegang istiqamah di jalan yang benar daripada kita memegang bara api nanti di akhirat, bara api dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Akan datang suatu zaman terdapat banyak fitnah di dalamnya. Badiru bil a'mal, perbanyaklah dengan ibadah, terus melakukan ibadah, memperbanyak amalan yang wajib maupun yang sunnah, meninggalkan suatu yang keharaman ataupun yang makruh. Terus perbanyaklah amalan sebelum datang fitnah-fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti malam yang gelap gulita, tidak ada pencahayaan, kita tidak tahu apa yang kita lihat, kita tidak tahu apa yang kita dengar. Semuanya fitnah. Apa kata Rasulullah? Akan ada nanti seorang pemuda di pagi harinya, karena dia tidak istiqamah, pagi harinya dia beriman, pagi harinya dia dalam sunnah, dia di jalan kebenaran, sore harinya dia sudah keadaan kufur, sore harinya dia sudah tidak dalam keadaan beriman, besoknya lagi sore harinya dia beriman, pagi harinya dia sudah dalam keadaan tidak beriman kepada Allah. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya hanya sedikit dunia, hanya sedikit dunia. Oleh karenanya, mari kita terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah, terus kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin rasa iman itu tumbuh, semakin rasa iman itu bertambah, maka akan semakin sulit kita bisa digoda dengan fitnah-fitnah yang Allah ujikan kepada kita semuanya. Iman terus bertambah selagi amalan kita terus bertambah. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita semuanya agar terus kita memperbanyak amalan kita, terlebih lagi kita hidup di zaman yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabbku hanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah di jalan kebenaran, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada rasa sedih bagi mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka, karena Allah lah yang menjaga mereka semuanya. Ihfazillah yahfazka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya jagalah Allah, jaga agama Allah pada diri kalian, maka Allah akan menjaga kalian. Oleh karenanya di hari yang berbahagia ini kita akan sampaikan bagaimana cara supaya kita bisa istiqamah di jalan kebenaran, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama, dengan kita terus memperbaiki hati kita, terus memperbaiki niat kita. Untuk apa kita sholat? Kita lihat lagi, kita sholat ini untuk dilihat, atau kita sholat ini untuk didengar, atau kita sholat ini mungkin untuk diketahui kita orang alim rajin sholat. Perbaiki dulu hati kita ini. Kita sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain, tidak bukan, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki lagi rasa ikhlas kita. Karena apa hadirin yang dimuliakan Allah? Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha memperbaiki hatinya untuk Allah, Allah akan berikan jalan-jalan untuknya. Itu yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, cara agar kita terus istiqamah adalah dengan kita memilih teman yang baik. Karena teman ini sebagaimana pepatah Arab mengatakan, as-sahibu sahibun. Teman itu akan saling menarik. Kalau teman kita buruk, kalau teman kita mungkin melakukan kemaksiatan, maka ia akan menarik kita.
Kemudian kalau teman kita ini saleh, rajin ibadah, rajin mengaji, maka ia akan menarik kita ke dalam kebenaran tersebut. Dalam pepatah lain mengatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung-burung itu akan selalu berkumpul pada sejenisnya saja. Maka kita tidak pernah melihat burung elang kumpul dengan burung yang lainnya. Kita tidak pernah melihat ayam berkumpul dengan bebek. Kita tidak melihat hewan-hewan yang di luar jenisnya berkumpul satu sama lainnya. Seperti itulah persaudaraan kaum muslimin, pertemanan kaum muslimin. Hendaklah dia mencari orang yang baik, kumpul bersama mereka, mencari keberkahan daripada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang tergantung atas perbuatan temannya, atas kebiasaan temannya, agamanya temannya. Maka hendaklah di antara kalian perhatikan siapa yang kalian jadikan teman dekatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang akan selalu bersama sesuai dengan apa yang ia cintai. Kalau dia cintai teman yang baik, maka ia akan selalu bersama dengan teman yang baik. Kalau dia mencintai teman yang di luar pada itu, maka ia akan selalu bersama dengan orang yang di luar dari kata baik tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada cara yang terakhir atau cara yang paling ampuh agar kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita terus menghadiri majelis ta'lim. Terus kita menghadiri kajian-kajian yang di dalamnya membahas firman-firman Allah, yang di dalamnya membahas sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuunahum bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Dan tidaklah suatu masyarakat, suatu kaum menghadiri ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mereka mendengarkan, mereka mengkaji kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkaji kandungan isi dari Al-Qur'an, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka rahmatnya. Dan rahmat ini menjadikan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah turunkan sakinahnya, ketentraman di dalamnya. Kemudian Allah utus satu persatu malaikat melindungi setiap mereka yang duduk di majelis ilmu. Kemudian Allah akan sebutkan namanya satu persatu. Fulan duduk di majelis ilmu, disebutkan satu persatu di hadapan seluruh malaikat yang ada di langit. Subhanallah, keutamaan yang sangat agung. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Innahul qaum la yashqa bihim julusahum." Sesungguhnya mereka yang duduk di majelis ilmu harusnya ada ketentraman di dalamnya, tidak ada rasa gelisah sedikit pun di dalamnya. Kami berikan istiqamah kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah khutbah yang pertama. Kemudian kita akan memberikan satu penyempurna agar kita bisa terus istiqamah di khutbah nanti yang kedua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'minat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan memberikan sebagai penyempurna agar kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyempurnanya berbentuk doa, dengan kita berdoa kepada Allah agar terus kita diarahkan ke jalan yang lurus, agar terus kita diberikan taufik ke dalam hati kita, agar terasa nyaman dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah
ibadah itu sebagai rihlah bagi kaum muslimin? Bukankah ibadah itu sebagai kenyamanan hati bagi orang yang beriman? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, berikan kami ketentraman, kenyamanan dengan melakukan salat. Hingga akhirnya kita akan mempelajari satu doa, yang dimana di dalam doa tersebut semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik agar kita terus istiqamah di jalan sunnah, di jalan yang benar, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Doanya sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, wahai Rabb kami, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, la tuzigh qulubana, jangan engkau simpangkan hati kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah apa yang engkau berikan kepada kami berupa hidayahmu. Kemudian berikan kami rahmatmu dari sisi engkau. Wahai Allah, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukankah kita di dalam salat kita terus berdoa kepada Allah agar kita istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? 17 kali kita sampaikan doa ini dalam rakaat-rakaat kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itulah istiqamah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita terus salat, jikalau kita menunaikan salat, tetap kita salat pada waktunya, namun kita tidak bisa istiqamah di jalan Allah, maka perlu diteliti lagi, perlu dilihat lagi apa yang salah dalam salat kita. Kalau salat kita sudah benar, penyampaian doa tadi sudah benar, maka Allah akan memberkahi hidup kita di atas jalan kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kepada umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di hari Jumat yang berbahagia ini, marilah kita terus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya mari terus kita berdoa kepada Allah agar diberikan keberkahan ke dalam kehidupan kita, agar diberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.